Di tengah ruangan terdapat sebuah kuali raksasa, tempat kuah kaldu bakso dimasak. Namun, apa yang berdiri di samping kuali tersebut membuat seluruh tubuh Wahyu seketika lemas dan gemetar hebat. Di saat Selamat datang di Bisikan Horor. Halo para arwah sekalian, selamat datang kembali di ritual kita hari ini. Sebelum kita mulai memanggil hal-hal seru di depan layar, seperti biasa saya mau absen dulu. Semoga dimensi kalian hari ini aman, wadah fana alias tubuh kalian selalu sehat walafiat, dan semua urusan duniawi kalian dilancarkan tanpa ada hambatan gaib apapun. Malam ini kita akan mengangkat sebuah kisah yang bersumber dari kiriman salah satu pendengar kita di daerah Jawa Timur. Cerita ini tentang rahasia kelam di balik kesuksesan sebuah usaha kuliner yang berkembang terlalu cepat. Sebuah praktik pesugihan kuno yang menuntut sebuah raga dan nyawa yang dijalankan secara sembunyi-sembunyi di dalam dapur belakang. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi di ambang pintu dimensi ini. Kunci rapat-rapat kamar kalian, siapkan ragavannya kalian untuk masuk lebih dalam, dan matikan lampunya. Peristiwa ini bermula pada awal tahun 2021 di sebuah kota kecamatan yang cukup ramai di tepi jalan lingkar luar kota tersebut. Berdiri sebuah warung bakso milik seorang pria parubaya bernama Pak Broto. Awalnya usaha Pak Broto ini tergolong sepi, bahkan hampir bangkrut karena terlilit utang bahan baku di pasar. Namun, hanya dalam waktu 3 bulan, kondisi warung tersebut berubah total secara tidak masuk akal. Warung bakso Pak Broto mendadak meledak dan sangat ramai. Setiap hari, dari siang sampai tengah malam, pembeli datang mengantri panjang hingga meluber ke area parkir jalan raya. Warga dari luar kota pun rela datang jauh-jauh hanya demi menikmati semangkok bakso buatan Pak Broto. Di tengah kesibukan yang luar biasa itu, seorang pemuda bernama Wahyu datang melamar pekerjaan. Wahyu yang saat itu sedang menganggur setelah putus sekolah langsung diterima oleh Pak Broto untuk menjadi tenaga pembantu di bagian dapur. Wahyu merasa sangat senang karena upah yang ditawarkan Pak Broto tergolong besar untuk ukuran pekerja warung makan. Namun, baru 1 minggu bekerja, Wahyu mulai merasakan ada banyak kejanggalan di tempat tersebut. Pak Broto menerapkan beberapa aturan khusus yang sangat ketat dan tidak boleh dilanggar oleh seluruh karyawannya. Yaitu, karyawan hanya boleh bekerja di dapur depan untuk menyiapkan mangkok dan melayani pembeli. Pintu seng yang menuju ke ruang dapur paling belakang tidak boleh dibuka oleh siapapun setelah jam 9 malam, kecuali oleh Pak Broto sendiri. Dan semua urusan meracik kuah kaldu di dalam kuali besar sepenuhnya menjadi hak mutlak Pak Broto. Wahyu juga menyadari aroma kuah bakso di warung ini memiliki daya pikat yang aneh. Ketika uapnya mengepul, baunya sangat gurih dan langsung membuat perut orang terasa lapar. Tapi jika Wahyu sengaja mencium aroma itu dari jarak dekat, di daerah pembuangan ada samar-samar bau sangit yang mirip seperti aroma daging busuk atau karat besi yang menempel di hidung. Teror yang sesungguhnya mulai mendekati kehidupan Wahyu pada suatu malam di hari Jumat Legi.
Malam itu pengunjung warung sangat membludak hingga proses bersih-bersih warung tertunda lama. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 23.30. Ketika seluruh karyawan lain sudah pulang duluan, menyisakan Wahyu sendirian yang harus menyelesaikan tugas mengepel lantai di dapur depan. Pak Broto sendiri saat itu sedang pergi keluar untuk membeli persediaan gas LPG yang habis. Saat Wahyu sedang memeras kain pel di dekat lorong tengah, ia mendengar ada suara aneh yang berasal dari balik pintu seng dapur belakang. Kecip, sop, kecip. Suara itu terdengar seperti ada sesuatu yang sedang menjilati cairan dengan sangat rakus di dalam ruangan yang gelap. Wahyu yang tersentak kaku, ia tahu betul ruangan itu seharusnya kosong karena Pak Broto sedang pergi dan memegang kunci gemboknya. Karena rasa penasaran yang mengalahkan rasa takutnya, Wahyu melangkah pelan mendekati pintu seng tersebut. Ternyata pintu seng itu tidak terkunci rapat, melainkan menyisakan celah terbuka sekitar 2 jari. Wahyu menahan napasnya, lalu menempelkan matanya ke celah pintu untuk melihat situasi di dalam. Ruangan dapur belakang itu sangat gelap, hanya diterangi oleh sebatang lilin merah kecil yang diletakkan di lantai tanah. Di tengah ruangan terdapat sebuah kuali raksasa, tempat kuah kaldu bakso dimasak. Namun, apa yang berdiri di samping kuali tersebut membuat seluruh tubuh Wahyu seketika lemas dan gemetar hebat. Di sana, di bawah temaram cahaya lilin, berdiri makhluk setinggi manusia dewasa dengan bentuk fisik yang sangat mengerikan. Makhluk itu tidak memiliki rambut sama sekali. Kulit tubuhnya berwarna abu-abu kehijauan dan berlendir mirip kulit reptil. Bagian perutnya membuncit sangat besar, berbanding terbalik dengan tangan dan kakinya yang kurus kering dengan kuku-kuku panjang yang hitam. Makhluk itu sedang menjulurkan lidahnya yang sangat panjang dan bercabang. Ia menjilati pinggiran kuali kaldu secara terus-menerus, membiarkan air liurnya yang kental menetes masuk ke dalam kuah bakso yang akan dijual besok pagi. Di atas meja kayu sebelah kuali terdapat sebuah mangkok kuningan besar. Wahyu melihat makhluk itu sesekali mencelupkan jemarinya ke dalam mangkok tersebut, yang ternyata berisi penuh cairan merah kental. Setiap kali jemari makhluk itu dicelupkan, aroma wangi yang ganjil sekaligus bau anyir pekat langsung menyembur keluar memenuhi ruangan. Saat Wahyu sedang terpaku ketakutan melihat pemandangan jahanam itu, kakinya secara tidak sengaja menyenggol ember besi di belakangnya. Bunyi dentingan ember langsung memecah kesunyian malam. Makhluk perut buncit di dalam ruangan itu mendadak berhenti menjilat. Kepalanya berputar kaku 180 derajat ke arah pintu seng, yang memperlihatkan wajahnya yang rata tanpa hidung, dengan 2 bola mata yang sepenuhnya berwarna putih bersih tanpa bagian hitam. Wahyu langsung mundur dengan panik, berniat untuk berlari keluar dari warung. Namun tepat saat ia berbalik, sosok Pak Broto sudah berdiri di ambang pintu dapur depan dengan wajah yang sangat pucat dan tatapan mata yang dingin. "Kamu udah melihatnya ya, Yu?" Suara Pak Broto terdengar datar namun menekan. Wahyu jatuh terduduk di lantai, napasnya memburu cepat. Pak Broto, makhluk apa itu di dalam, Pak? Tolong, Pak, jangan tumbalin saya, Pak." Pak Broto tidak marah,
Pria parubaya itu justru menghela napas panjang, lalu ikut duduk bersandar di dinding dapur dengan raut wajah yang tampak sangat frustasi dan putus asa. Itu adalah Kiai Popok, makhluk yang memberikan kekayaan di warung ini yo, bisik Pak Broto dengan suara serak. 3 tahun lalu saya udah berada di titik nadir. Utang saya numpuk di mana-mana dan saya hampir diusir dari rumah. Mau gak mau saya ngambil jalan pintas ini di lereng gunung. Tapi nyatanya tuntutan makhluk itu gak pernah ada habisnya yuk. Pak Broto bercerita bahwa kekayaan yang didapat dari pesugihan ini tidak gratis. Setiap tahun pada malam-malam tertentu, makhluk tersebut meminta tebusan berupa energi kehidupan atau raga dari orang-orang terdekatnya. 2 tahun lalu, istri pertama Pak Broto meninggal secara mendadak dengan kondisi tubuh yang kurus kering tanpa penyebab medis yang jelas. Dan malam ini, makhluk tersebut menuntut tebusan berikutnya. Targetnya adalah anak bungsu Pak Broto yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit kota akibat demam tinggi yang tidak kunjung turun. Cairan merah kental di dalam makhluk. Cairan merah kental di dalam mangkok itu adalah saripati kehidupan yang diperas dari raga anak saya. Makhluk itu meminumnya secara bertahap. Jika cairan di mangkok itu habis malam ini, maka habis pula lah umur anak saya, kata Pak Broto sambil meneteskan air mata penyesalan. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena sudah terikat sumpah gaib. Mendengar pengakuan mengerikan dari bosnya, Wahyu tidak lagi memperdulikan sisa gajinya. Rasa takut akan kehilangan nyawa atau ikut terlibat dalam lingkaran kutukan yang membuat Wahyu langsung bangkit berdiri. Menerobos samping tubuh Pak Broto dan berlari sekencang-kencangnya keluar menuju jalan raya tanpa menoleh ke belakang lagi. Keesokan paginya, sebuah kabar duka menyebar cepat di area pasar tempat warung bakso itu berada. Anak bungsu Pak Broto dinyatakan meninggal di dunia di rumah sakit tepat pada pukul 3 dini hari. Warga yang melayat menceritakan ada kejanggalan pada jasad anak tersebut. Tubuhnya tampak sangat menyusut, kulitnya menghitam kering seperti orang yang kekurangan cairan secara ekstrim. Persis seperti raga yang sudah lama dikeringkan. Setelah peristiwa kematian anaknya, warung Pak Broto memang menjadi semakin kaya raya. Pak Broto bahkan mampu membuka 3 cabang baru di kota lain dalam waktu singkat. Namun penampilan fisik Pak Broto sendiri justru semakin mengenaskan dari hari ke hari. Tubuhnya menjadi kurus kering, laksana tengkorak berjalan. Matanya cekung dan wajahnya selalu dilingkupi aura gelap yang pekat. Uang melimpah yang dimilikinya seolah tidak bisa memberikan kebahagiaan sedikit pun. Wahyu sendiri langsung memilih untuk pulang kampung halamannya dan tidak pernah mau lagi menginjakan kaki di kota kecamatan tersebut. Tapi teror dari pesugihan itu ternyata tidak benar-benar lenyap dari hidup Wahyu. Hingga saat ini, setiap kali malam Jumat Legi tiba dan suasana di luar kamarnya sedang sunyi,
telinga Wahyu seringkali mendengar suara aneh yang berasal dari bagian bawah kolong tempat tidurnya. Sebuah suara gesekan lidah yang basah dan panjang yang sedang menjilati lantai kayu kamarnya secara perlahan. Dan bersamaan dengan suara itu, hidung Wahyu selalu menangkap aroma kuah kaldu bakso yang sangat gurih, yang dalam beberapa detik kemudian langsung berubah menjadi bau anyir cairan pekat yang sangat menusuk rongga dadanya. Kisah tentang warung bakso Pak Broto ini menjadi sebuah pengingat yang sangat keras bagi kita semua, bahwa harta kekayaan yang didapatkan dengan cara instan melalui jalur hitam tidak akan pernah membawa berkah atau kedamaian. Di balik limpahan uang yang terlihat ada harga yang teramat sangat mahal yang harus dibayar, yaitu raga dan jiwa dari orang-orang yang kita sayangi. Itulah kisah tentang pesugihan warung bakso perjanjian tidak berbelakang. Bagaimana tanggapan teman-teman tentang cerita kali ini? Tuliskan komentar kalian di kolom bawah. Sampai ketemu di ritual kita yang lainnya. Bye-bye.